Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada edisi pertama. Kita akan membahas kisah-kisah yang kemudian diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dirangkum oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashraq dalam kitabnya Sahih Qasas An-Nabawi. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Disampaikan di sana kisah tentang Nabi Adam. Mari kita simak bersama-sama. Dalam hadis itu disampaikan Nabi Muhammad SAW menyampaikan, lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, masahal dhahrahu, kemudian Allah mengusap punggungnya, fasaqata min zuhrihi, kemudian berhamburanlah dari punggungnya itu kullu namasatin, setiap jiwa, huwa khaliquha, yang akan diciptakannya, min dzurriyyatihi, dari keturunan Nabi Adam itu, ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Dalam hadis ini disampaikan bahwa Allah kemudian mengusap Nabi Adam di punggungnya, kemudian dari punggungnya itu kemudian berjatuhanlah jiwa-jiwa yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Kemudian waja'ala baina ainai, kemudian diciptakan dari kedua mata kulli insanin, di setiap manusia itu, minhum, di antara mereka, wabison, sebuah kilatan min nurin, dari cahaya, thumma, kemudian aradahum, disajikanlah, diperlihatkanlah jiwa-jiwa itu ala Adama, kepada Adam, faqala, maka Adam berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, man haula'i, siapa ini? Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, haula'i dzurriyyatuka, ini adalah keturunanmu. Dalam riwayat yang lain, dalam keterangan lain disebutkan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala menggenggam jiwa-jiwa itu di tangan kanannya. Kemudian disajikanlah kepada Nabi Adam dua tangannya, tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian Nabi Adam disuruh untuk memilih mau yang kanan atau yang kiri. Kemudian Nabi Adam memilih yang kanan karena disampaikan Nabi Adam berpendapat bahwa tangan kanan Allah itu penuh dengan barakah, meskipun dua tangan Allah kemudian sama-sama suci, sama-sama kemudian mulia. Sampaikan seperti itu. Fara'a, kemudian Nabi Adam melihat rajulan, seorang laki-laki, minhum, dari jiwa-jiwa itu. Fa'ajabahu, maka Nabi Adam merasa takjub, wa bisuma baina ainaihi, dengan kilatan cahaya yang ada di antara dua matanya. Faqala, maka Nabi Adam berkata atau bertanya, ay Rabbi, man haza? Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, siapa orang ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza rajulun, ini adalah laki-laki, min akhiril umami, di antara umat-umatmu yang terakhir, min dzurriyyatuka, dari keturunanmu, yuqalu lahu, maka dia akan diberi nama Daud. Maka di sini disampaikan bahwa ada satu jiwa yang kemudian sinarnya lebih besar atau lebih bercahaya daripada yang lainnya. Maka Nabi Adam terpesona atau takjub melihat itu. Kemudian ditanyakan, siapakah orang ini? Maka Nabi Adam mendapat jawaban bahwa orang itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Faqala, maka Nabi Adam bertanya lagi, Rabbi kam ja'alta umrahu. Kemudian Nabi Adam bertanya, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, berapakah engkau akan memberikan umur kepada Nabi Daud alaihissalam? Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, sittina sanatan, yaitu 60 tahun. Qala, maka Nabi Adam kemudian berkata lagi, hai Rabbi, wahai Tuhanku, zidhu min umri arba'ina sanatan, berikanlah dari sebagian umurku 40 tahun kepadanya. Maka Nabi Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Daud itu ditambah umurnya 40 tahun sehingga genap 100 tahun. Selang beberapa tahun kemudian Nabi Adam sudah diturunkan ke bumi dan akhirnya sampailah Nabi Adam kepada ajalnya. Maka datanglah malaikat maut kepadanya. Falamma qudiya umru Adam ja'ahul malakal maut. Maka datanglah kepada Nabi Adam malaikat maut, tentu saja untuk mencabut nyawa Nabi Adam. Faqala, maka
Nabi Adam berkata sambil mungkin dalam tanda kutip memprotes, awalam yabqa min umri arba'una sanatan, bukankah masih tersisa dari sisa umurku itu 40 tahun. Qala, maka malaikat maut kemudian menjawab, awalam tu'tiha ibnaka Dawud, bukankah kau telah memberikan 40 tahun itu kepada anakku yang bernama Daud alaihissalam. Qala, maka Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan perkataan fajahada Adam, maka Adam mengingkari hal itu, fajahadat dzurriyyatuhu, maka keturunannya pun akan mengingkari. Wa nusiya Adam, maka Nabi Adam lupa dengan itu, fanusiyat dzurriyyatuhu, maka keturunannya pun akan ditimpakan penyakit lupa. Wa khati'a Adamu, maka Nabi Adam salah tentang hal itu, fa khati'at dzurriyyatuhu, maka keturunannya pun akan ditimpakan penyakit lupa. Jadi di ujung hadis ini disampaikan bahwa ternyata Nabi Adam itu lupa bahwa 40 tahun umurnya itu sudah diberikan kepada Nabi Daud, sehingga ketika malaikat datang hendak mencabut nyawanya, beliau memprotes bahwa ternyata beliau beranggapan beliau masih punya waktu 40 tahun lagi. Akan tetapi kemudian diingatkan oleh malaikat maut bahwa beliau sudah memberikan 40 tahun umurnya itu kepada Nabi Daud alaihissalam. Tetapi tetap saja Nabi Adam itu kemudian mengingkarinya, dan pengingkaran ini bukan semata-mata apa-apa hanya karena beliau lupa saja. Hadirin wa teman rahimakumullah, maka ada setidaknya 6 hal atau 7 hal yang perlu kita simak dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa takdir kita atau khususnya umur kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan, bahwa ketika jiwa-jiwa kita itu dijatuhkan dari punggung Nabi Adam, sudah ditentukan berapa umur kita. Dan yang kedua, hadirin rahimakumullah, bahwa ternyata Allah itu memiliki tangan, akan tetapi kita tidak perlu memikirkan bagaimana tangan Allah itu. Kemudian tangan Allah itulah yang kemudian menggenggam jiwa-jiwa kita, kemudian diperlihatkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang ketiga, bahwa ternyata Nabi Daud itu memiliki keunggulan sehingga ada cahaya di antara kedua matanya. Dan yang keempat, bahwa ternyata Nabi Adam itu pandai berhitung sehingga dia hafal bahwa umurnya masih 40 tahun lagi dari 1000 tahun umurnya. Padahal itu adalah rentang waktu yang sangat panjang. Dan dari hadis ini juga kita simpulkan bahwa ternyata Nabi Adam itu meninggal pada usia 960 tahun, yaitu 1000 tahun dikurangi 40 tahun yang diberikannya kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang keenam, ini yang paling penting, adalah bahwa ternyata manusia itu memiliki sifat lupa, manusia suka mengingkari apa yang sudah dijanjikannya, dan manusia itu suka salah dengan apa yang sudah terjadi, maka itu adalah sifat yang diturunkan dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh sebab itu adalah salah satu fungsi atau hikmah dari kemudian catatan yang dibuat oleh para malaikat ketika kita sedang melakukan sesuatu. Maka malaikat mencatat segala amalan kita untuk menghindari pengingkaran-pengingkaran yang akan kita lakukan di akhirat kelak. Dan yang ketujuh, hadirin rahimakumullah, bahwa transaksi atau akad yang kita hendak lakukan sebaiknya adalah dilakukan dengan cara tertulis, sehingga tidak ada pengingkaran-pengingkaran yang akan dilaksanakan ke depannya. Maka hadirin rahimakumullah, dari hadis ini salah satu hikmah yang paling utama adalah bahwa ternyata kita memiliki sifat lupa, kita kadang-kadang salah dengan apa yang sudah kita janjikan, dengan apa yang sudah kita lakukan. Maka patutlah ketika kita mengadakan suatu perjanjian, ketika kita mengadakan suatu akad, patutlah kemudian untuk ditulis, sehingga tidak ada pengingkaran dari kita ataupun dari lawan bicara kita tentang apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.